Halo Miss dan juga teman-teman, hari ini saya Jason Arvanda Setiadi dari kelas 9C ingin membuat tugas video tentang perjanjian Royan-Royan. Perjanjian Royan-Royan adalah perundingan yang dibuat Indonesia dengan Belanda untuk menyelesaikan konflik. Sebelum perjanjian Royan-Royan, ada perjanjian Linggarjati pada saat 1946 dan juga perjanjian Renville pada 1948. Wilayah kedaulatan Indonesia semakin kecil. Belanda diuntungkan lewat perjanjian itu sendiri. Pada akhirnya melanggar perjanjian. Pada 1 Desember 1948, Belanda secara sepihak tidak lagi terikat dengan perjanjian Renville. Pada 19 Desember 1948, Belanda menyerang ibu kota Indonesia dan peristiwa ini dikenal dengan agresi militer kedua. Belanda juga menangkap Presiden Soekarno dan serta wakilnya yaitu Muhammad Hatta. Langkah Belanda dikecam dunia. PBB pada 4 Januari 1949 memerintahkan Belanda dan Indonesia menghentikan masing-masing operasi militernya. United Nations Commission for Indonesia atau yang dikenal dengan UNCIM membawa perwakilan dua negara ke meja perundingan pada 17 April 1949. Delegasi Indonesia diketuai dengan Muhammad Rum dan delegasi Belanda diwakili dengan Herman van Rooyen atau Rooyen. Setelah melalui perundingan yang lama, akhirnya pada 7 Mei 1949 dicapailah sebuah persetujuan. Persetujuan itu dikenal sebagai perundingan Royan-Royan atau Royan-Royan Statement. Isi persetujuan Royan-Royan bagi Indonesia adalah memerintahkan pengikut Republik Indonesia yang bersenjata untuk menghentikan perang gerilya. Bekerja sama dalam mengembalikan perdamaian untuk menjaga ketertiban dan keamanan. Turut serta dalam konferensi Meja Bundar di Den Haag dengan maksud untuk mempercepat penyerahan kedaulatan dengan sungguh lengkap kepada NIS atau Negara Indonesia Serikat dengan tidak bersyarat. Isi persetujuan atau perjanjian Royan-Royan untuk Belanda, Belanda menyetujui kembalinya pemerintahan RI ke Yogyakarta, menjamin penghentian gerakan-gerakan militer dan membebaskan semua tahanan politik. Tidak akan mendirikan atau mengakui negara-negara yang ada di daerah yang dikuasai oleh RI sebelum 19 Desember 1949. Dan tidak akan meluaskan negara atau daerah dengan merugikan Republik Indonesia. Menyetujui adanya Republik Indonesia sebagai bagian dari NIS, berusaha dengan sungguh-sungguh supaya KMB segera diadakan sesudah diadakan pemerintah RI kembali ke Yogyakarta. Dan untuk melanjutkan perjanjian Royan-Royan, pada 22 Juni 1949 diadakan perundingan formal antara Indonesia, Belanda, dan Majelis Permusyawaratan Federal di bawah pengawasan Gridley dari Australia. Perundingan itu menghasilkan keputusan pengembalian pemerintahan RI ke Yogyakarta dilaksanakan pada 29 Juni 1949. Pasukan Belanda akan ditarik mundur dari Jogja pada 1 Juli 1949 dan pemerintahan RI kembali ke Yogyakarta setelah TNI menguasai keadaan sepenuhnya. Mengenai penghentian permusuhan akan dibahas setelah kembalinya pemerintahan RI ke Yogyakarta. KMB diusulkan akan diadakan di Den Haag, Belanda. Jogja sepenuhnya ditinggalkan tentara Belanda pada 29 Juni 1949 dan yang terakhir Soekarno-Hatta akan dibebaskan dan kembali ke Jogja pada 6 Juli 1949. Terima kasih karena telah menonton video ini. Sekian dan terima kasih.